Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, ketemu lagi pada video ketiga kali ini. Di sini saya ingin membahas mengenai konsep resolusi remote sensing atau pengendaraan jauh. Oke, supaya lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Di sini saya sedikit menjelaskan pengertian pengendaraan jauh. Apa itu pengendaraan jauh? Pengendaraan jauh adalah ilmu tentang memperoleh informasi permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan objeknya, yang dilakukan melalui pendugaan berbagai parameter dari pengukuran radiasi gelombang elektromagnetik. Resolusi citra penginderaan jauh yaitu ketinggian wahana perekam dengan permukaan bumi yang direkamnya memainkan peranan dalam data hasil penginderaan jauh. Jarak yang tinggi dari wahana perekam memungkinkan merekam area permukaan bumi yang lebar. Resolusi citra penginderaan jauh terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama resolusi spasial, yang kedua yaitu resolusi spektral, yang ketiga yaitu resolusi radiometrik, dan yang keempat yaitu resolusi temporal. Yang pertama saya akan menjelaskan resolusi spasial. Resolusi spasial merupakan ukuran terkecil objek yang masih dapat dideteksi oleh suatu sistem pencitraan. Satuan luasan terkecil dalam citra disebut dengan piksel. Dalam piksel termuat nilai spasial atau koordinat dan nilai atribut atau spektral. Semakin tinggi resolusi spasial, berarti luasan yang dapat dideteksi semakin sempit dan detail yang mengakibatkan objek yang memiliki ukuran yang sangat kecil dari ukuran pikselnya akan menyulitkan pendeteksi objek. Terdapat beberapa objek berdimensi 1 panjang yang terdapat dalam citra penginderaan jauh. Walaupun lebarnya tidak memenuhi resolusi spasial, objek tersebut masih dapat tergambarkan dan teridentifikasi. Contohnya adalah jalan dan sungai. Semakin tinggi resolusi spasial, maka semakin banyak keberadaan piksel murni atau pure pixel. Piksel murni merupakan piksel yang tersusun atas satu informasi spektral. Namun sebaliknya, dengan semakin rendah resolusi spektral, maka semakin rendah keberadaan piksel murni dan semakin banyak keberadaan piksel campuran atau mixed pixel. Piksel campuran merupakan piksel yang tersusun atas 2 atau lebih informasi spektral objek. Yang kedua yaitu resolusi spektral, adalah kemampuan sensor untuk membedakan interval sebuah panjang gelombang. Semakin halus resolusi spektral sensor, semakin pendek panjang gelombang dapat dipisahkan menjadi saluran-saluran atau band yang terpisah. Sebagai contoh, citra satelit Landsat TM memiliki 7 saluran. Jika semakin banyak jumlah saluran terlebih lagi dengan zulat yang sempit, maka akan semakin tinggi kemungkinannya untuk membedakan objek-objek berdasarkan respon spektralnya. Hal ini menjelaskan bahwa semakin sempit zulat atau interval panjang gelombangnya dan atau banyak jumlah salurannya, dapat dikatakan semakin tinggi pula resolusi spektralnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu resolusi radiometrik, adalah kemampuan sensor dalam mencatat respon spektral objek dan merubahnya menjadi nilai digital atau sistem bit coding agar dapat disimpan dan dikirimkan ke satelit penerima di bumi sehingga dapat ditampilkan dalam layar digital. Resolusi radiometrik berfungsi mengkoordinasikan besarnya energi pantulan objek di permukaan bumi yang sampai ke sensor dengan intensitas yang bervariasi menjadi skala angka digital atau digital number (DN). Semakin besar nilai responsi radiometrik ditunjukkan dengan nominal angka bit coding yang semakin besar pula. Semakin besar nilai bit coding, semakin besar definisi derajat keabuan atau Geiger-nya, sehingga semakin tinggi resolusi radiometrik maka semakin peka terhadap adanya variasi objek atau fenomena. Akan tetapi konsekuensinya adalah selain semakin besar ukuran filenya, juga memungkinkan terjadi kegagalan sensor dalam mengcodingkan energi menjadi DN. Selanjutnya yang keempat yaitu resolusi temporal, adalah interval waktu yang dibutuhkan oleh satelit untuk merekam areal yang sama atau waktu yang dibutuhkan oleh satelit untuk menyelesaikan seluruh siklus orbitnya. Resolusi temporal adalah frekuensi suatu sistem sensor merekam suatu areal yang sama atau revisit.
Pertimbangan resolusi ini menjadi penting ketika penginderaan jauh. Dibutuhkan rangka pemantauan dan atau deteksi objek permukaan bumi yang terkait dengan variasi musim atau waktu. Untuk areal yang luas dan interval waktu yang singkat, citra idara dapat memberikan informasi yang sangat berharga. Ini sangat bermanfaat dalam kegiatan pemotiran jangka pendek maupun jangka panjang. Akan tetapi, beberapa satelit mempunyai kemampuan untuk melakukan perekaman dengan posisi di luar jalur tracknya atau off nadir dengan variasi waktu berkisar antara 1 sampai dengan 5 hari. Oleh karena itu, resolusi temporal yang aktual sangat bergantung pada jenis sensor, lebar overlap antara sweep, lebar atau jalur rekam, dan ketinggian satelit. Resolusi temporal ideal akan memberikan banyak keputusan aplikasi yang berbeda. Studi thermal inertia memerlukan 2 citra per hari, siang dan malam, tetapi monitoring perubahan lahan memerlukan sebuah citra untuk tiap tahunnya. Resolusi temporal menghasilkan coverage harian pada daerah terpilih untuk periode yang pendek, mempunyai nilai tambah untuk monitoring seperti banjir dan kebakaran. Dengan kemampuan monitoring ini akan memecah banyak masalah yang lebih luas. Sekian penjelasan saya dari konsep resolusi remote sensing. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.